وأجعلها ذخيرة ليوم الدين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل الأنبياء وسيد المرسلين اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tahun yang baru, tahun 1446 Hijriyah. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita di tahun-tahun yang lalu semuanya diterima oleh Allah, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Apapun dosa, khilaf dan kesalahan kita semuanya diampuni oleh Allah. Dan mudah-mudahan di tahun yang baru ini kita bisa menjadi seorang muslim yang lebih taat, seorang mukmin yang lebih kuat imannya. Dawuh sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, ma nadimtu ala syai'in nadami ala yaumin gharabat fihi syamsuhu naqasa fihi ajali wa lam yazid fihi amali. Penyesalanku terbesar itu adalah manakala aku ditakdir oleh Allah ketemu dengan suatu hari yang mana di hari itu mataharinya tenggelam, sebagai tanda umurku berkurang tapi enggak bertambah amalku. Itu adalah penyesalanku yang paling besar. Kalau kita hadirin, jangankan sehari, kadang-kadang setahun umurnya kita berkurang, enggak bertambah amalnya kita, enggak ada penyesalan buat kita. Yang membuat kita menyesal itu urusan dunia. Kehilangan duit 1 juta baru nyesel. Tapi lek kehilangan umur setahun enggak nyesel hadirin. Kula badhe tanglet. Lebih mahal mana umur setahun sama uang 1 juta? Lebih mahal mana umur setahun sama uang 1 juta? Lemes kabeh ya apa ceritane. Umur setahun sama uang 1 juta, lebih mahal mana? Goro. Iya, umur insya Allah, ini jawaban bijaksana ini. Memang sebetulnya ya jangankan setahun hadirin, sedetik pun lebih mahal umur sedetik walaupun uang 1 juta. Jangankan 1 juta, jutaan triliun kalau perlu. Umur sedetik itu lebih mahal daripada uang jutaan triliun. Loh, kok ngoten, Beb? Iya. Uang jutaan triliun apakah bisa membuat umur kita tambah sedetik? Tidak bisa. Berarti umur itu lebih mahal. Kita jadi raja sekalipun, apakah bisa kekuatan itu, kekuasaannya kita, powernya kita membuat umur kita tambah walaupun sedetik? Nggak bisa. Berarti umur sedetik itu nikmat zahir yang paling mahal yang Allah berikan kepada kita. Cuman kita ini kehilangan umur setahun ratau nyesel, kehilangan duit 1 juta setahun nyesel gak hilang-hilang hadirin. Ya. Umur itu nikmat yang paling sering kita minta, tapi sekaligus sayangnya menjadi nikmat yang paling sering kita durhakai. Sering kita minta panjang umur, setiap hari kita minta panjang umur, tapi setiap hari umur yang Allah berikan kepada kita gunakan untuk apa? Nikmat kita minta tapi kita kufuri hadirin. Karena itu pesan saya, ayo jadi orang yang lebih tanggung jawab lagi sama doa-doanya kita. Jadi orang yang lebih punya malu sama Allah, sehingga kalau mau maksiat kita malu, dikei sak penjaluan dikei ambek Gusti Pangeran. Lah kok dimaksiati, didurhakai oleh Allah.
Ya, didurhakai itu Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita menjadi orang yang lebih tahu diri. Kita ini bukan siapa-siapa kalau bukan karena Allah. Ya ayo kula panjenengan sedaya ngabdi ngawula sak tenane dumateng Gusti Pangeran. Mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ini kan malam Sabtu pertama di tahun yang baru hadirin. Masih ada 51 malam Sabtu yang lain. Ini adalah permulaan yang bagus ketika ditakdir kita kumpul dalam keadaan taat kepada Allah. Hadirin, ada orang yang ketemu tahun barunya dalam keadaan sakit, kita sehat. Ada orang yang ketemu tahun barunya celaka, ya, mungkin di tempat kerjanya dia tertimpa kecelakaan, mungkin di jalan dia tertimpa kecelakaan. Alhamdulillah kita diberi afiat, diberi selamat. Bahkan ada yang ketemu tahun barunya udah ganti agamanya hadirin. Na'udzubillah. Hanya karena direnovasi rumahnya dijual agamanya. Hanya karena disekolahkan anaknya sampai lulus, dicukupi kebutuhannya sehari-hari, dijual agamanya. Tapi alhamdulillah kita di tahun yang baru ini bukan hanya sekedar diberi panjang umur, bukan hanya sekedar sehat afiat selamat, tapi iman dan Islamnya kita pun juga diberi selamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ketemu tahun baru dalam keadaan maksiat. Kita alhamdulillah ketemu tahun baru ini dalam keadaan taat. Mudah-mudahan semua amal solehnya kita ini menjadi lantaran, menjadi penyebab, menjadi alasan kita layak, pantas, patut lan berhak meninggal dalam keadaan ridha dan diridhai oleh Allah, menyandang predikat husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam nate dawuh para hadirin, muta'allimun kaslan. Santri meskipun malas, santri walaupun enggak giat. Santri itu kan macam-macam. Ada santri di pesantren, ada santri di madrasah, ada santri di masjid seperti kita. Kita ini kelasnya santri masjid, bukan santri pondokan, bukan santri madrasah. Ada lagi santri kelasnya majelis-majelis. Masuk masjid sih belum berani, tapi kalau datang ke majelis-majelis dia berani. Jadi ngajinya di majelis, walaupun belum pernah ngaji di masjid. Macam-macam santri itu. Nah, pokoknya siapapun di antara kita yang jadi santri tapi kurang giat, kurang tekun. Iya. Misal iya, contoh. Kalau di sini enggak ada. Enggak nyatet misalkan ya. Melek, enggak turu. Iya. Sregep, istiqomah misalkan. Enggak, datang sepondok kuping. Kurang giat, kurang tekun, tapi lebih afdol di sisi Allah daripada min sab'i mi'ati abidin mujtahid. Lebih afdol di sisi Allah daripada 700 ahli ibadah yang istiqomah hadirin. Mempeng ibadai, tenanan ibadai. Kita hadir ke sini walaupun kurang serius. Ngrungokno paling untuk 15 menit, 20 menit, kelakopane ping 17 hadirin. Kadang-kadang mulete wis ngalor ngidul ngarep mburi. Iya, pondok kuping gak nyatet misalnya. Kurang serius, ini harus kita akui ya. Tapi tetap bukan dinilai percuma oleh Allah. Bahkan maaf tidur sekalipun, males, santri ngaji tapi males. Tapi dia nggak putus asa, gak cili hati, tetap rawuh, tetap hadir,
tetap nyang. Walaupun enggak 100%, lebih afdol di sisi Allah. Lebih tinggi derajatnya di sisi Allah dibandingkan 700 ahli ibadah yang mereka ibadahnya mujtahid, mempeng tenanan serius hadirin. Bukan karena apa-apa kecuali karena ilmu agama hadirin. Kita ini mungkin menjadi orang mulia di sisi Allah bukan karena sholat tahajudnya kita. Kita ini mungkin menjadi orang mulia di sisi Allah bukan karena khatam Qur'annya kita bolak-balik. Kita ini menjadi orang mulia di sisi Allah mungkin bukan karena puasa sunnahnya kita, Senin, Kemis. Ada lagi yang puasa Daud, ada yang setiap hari puasa. Mungkin bukan kita menjadi orang mulia di sisi Allah gara-gara ibadah itu. Mungkin kita ini menjadi manusia yang mulia di sisi Allah gara-gara ibadah yang kita lakukan sekarang ini hadirin. Menuntut ilmu agama. Ya. Menuntut ilmu agama itu adalah, kata Imam Syafi'i, paling afdolnya cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beb, saya ini ingin meroket derajatnya, kemuliaannya di sisi Allah. Pripun carane, Beb? Selain melaksanakan apa-apa yang wajib, hadir dalam majelis-majelis pengajian itu adalah cara yang paling bisa membuat kita ini derajatnya meroket di sisi Allah. Lebih daripada sujudnya kita, lebih daripada baca Qur'annya kita, lebih daripada sodakoh-sodakohnya kita, lebih daripada ibadah-ibadah yang lain. Paling afdolnya cara untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah menghadiri majelis ilmu agama hadirin. Hadirin, kadang ada orang ibadah tapi nggak pakai ilmu. Kadang ada orang tidur tapi pakai ilmu. Maka orang yang tidur pakai ilmu itu lebih afdol daripada orang ibadah tapi nggak pakai ilmu. Loh gimana Bib, tidur tapi kau pakai ilmu? Oh, tidur itu punya wudu. Loh, kalau badhe tanglet, napa Nabi niku mboten nate tilem hadirin. Lak tilem Nabi Kanjeng Nabi. Loh, apa Nabi itu tidur nggak pakai ilmu, nggak pakai aturan, nggak pakai syariat, nggak pakai, oh Nabi itu kalau melek Islam tapi kalau sudah tidur hilang Islamnya begitu? Enggak. Nabi itu tidur tetap pakai Islamnya hadirin. Oh ngadep kiblat, oh siwakan riyen, tetap nutup aurat, yeah. Kemudian berwudu, tidur dalam keadaan suci, yeah. Baca doa bismikallahumma ahya wa bismika. Kita ini tidur hadirin, pamitan mati hadirin. Wa bismika amut, dengan namamu aku hidup, dengan namamu aku mati. Pamitan mati hadirin. Kalau dikatakan mati itu kiamat sughra, maka tidur itu adalah kiamat asghar. Kiamat yang paling kecil itu tidur. Kenapa? Lepas yang namanya nyawa itu dari badan. Kita ini kadang-kadang kepingin tidur, tapi kalau Allah tidak berkehendak mencabut nyawanya kita dari badannya kita untuk sementara nggak bisa tidur, kita hadirin. Molak-malik duri kasur, tapi raturu-turu, merem-rem. Kenapa? Allah tidak berkehendak untuk mencabut nyawamu sementara. Kadang-kadang kita nggak kepingin tidur, turu hadirin. Khutbah Jumat, kan biasanya kita ini nggak kepingin tidur hadirin ya. Cuman subhanallah, innal hamdalillah, nahmaduhu, merem karepe dhewe jenenge moto ya hadirin. Wabot kayak selawi kilo sini meripat. Ibu-ibu gak ero, gak tahu teko Jumatan sampean Bu. Perjuangan rawuh Jumatan niku Bu. Perjuangan. Ya ada yang memang niat datang Jumatan itu niat tidur hadirin. Muga-muga sing khutbah iki suwe. Cek apa? Cek rodok tuwuk lah turu. Tas merem wis Allahumma maghfir lil muswadah. Ya ada. Tapi lek tiyang adi rasa nggih mboten wonten kados ngoten nggih. Lek kedik mboten wonten nggih. Lek kathah insyaallah nggih. Jelas ya. Walhasil kita ini kapan tidur pamitan mati hadirin.
Nggak kepingin tidur, kalau Allah kepingin nyawa kamu lepas untuk sementara, tidur hadirin. Berarti kita itu kalau tidur memang rela saat itu memasrahkan nyawanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mbuh balik mbuh ora karo. Makanya kalau kita bangun baca doanya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya Allah matur nuwun tu Gusti, jenengan nguripaken kula sak mantun panjenengan napa mateni kula. Terima kasih ya Allah, Engkau sudah menghidupkan aku setelah Engkau mematikan aku. Loh, ya hadirin. Jadi kalau kita tidur itu memasrahkan nyawa kepada Allah. Gak gampang hadirin. Ayo kula badhe tanglet, siap mati napa mboten jenengan sakniki? Jenengan purun mati sakniki napa mboten? Tapi jenengan purun tilem sakniki napa mboten? Jelas ya? Jadi orang itu kalau apa namanya ini, tidur itu betul-betul sekarus, mau balik mau ora karus. Bayangkan hadirin. Nah tidurnya Nabi itu pakai ilmu. Itu contoh buat kita. Rasulullah SAW itu, kalau siapapun di antara kita, kalau kita niru Rasulullah SAW, walaupun dalam perkara-perkara mubah, makan, minum, kawin, tidur, tapi makannya kita niru Nabi, minumnya kita niru Nabi, kawinnya kita niru Nabi, tidurnya kita niru Nabi, itu lebih afdol daripada orang ibadah tapi nggak niru Nabi. Lu apa ada beb orang ibadah tapi nggak niru Nabi? Ada. Misal sholat duhur 8 rakaat misal. Oh saya masih kuat, sik tahes kula beb. Terus ya duhure 8 rakaat ah. Apa diterima ibadahnya oleh Allah? Ya enggak. Memangnya dia lebih kuat daripada Nabi? Nabi itu lebih kuat. Jangankan dibandingkan kita, dibandingkan Nabi Musa, Rasulullah lebih kuat hadirin. Dikatakan kalau Nabi Musa itu kekuatannya 40 kali lipat dibandingkan kita, Rasulullah 80 kali lipat daripada kekuatan normal manusia. Makanya Nabi Musa itu pernah ngampleng wong-wongnya mati hadirin. Kalau Nabi pernah nyelentik musuhnya mati. Lho saya itu nih. Nabi itu nggak pernah bunuh, menghuluskan pedang itu nggak pernah, dengan panah nggak pernah, tinju-tinjuan nggak pernah. Nabi itu bunuh itu nggak pernah, nyelentik mati. Sama seperti Nabi Musa itu nggak pernah bunuh orang, itu nggak pernah, kecuali satu. Ada orang kurang ajar sama beliau, dikampleng, nyatanya nggak mati ini, lali sampai kekuatan ini mati wong ya hadirin. Nabi nyelentik tok mati. Paham nih ya? Contoh lain, kadang-kadang khotib sudah di atas mimbar, datang orang telat. Khotib sudah khutbah, sudah salam, kok sholat lagi nambahi 2 rakaat. Gimana? Ini nggak niru Nabi. Makanya dikatakan tidur pakai ilmu itu lebih afdol dari ibadah tapi nggak pakai ilmu. Ilmu itu diamalkan tapi nggih amali dielmoni. Itu loh pentingnya kita ngaji. Makanya hadir pengajian walaupun nggak terlalu serius tapi pasti ono oleh. Itu lebih afdal daripada 700 ahli ibadah sing mempeng hadirin. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ginati dawuh, man ja'ahul mautu, barang siapa yang kedatangan ajal alias mati, wa huwa yatlubul ilma, dia mati dalam keadaan menuntut ilmu. Kan banyak ya, hadir pengajian seto, santri di pondok seto, meninggal dalam keadaan menuntut ilmu agama. Niatnya dia nuntut ilmu agama ikhlas, liyuhyiya bihil Islam. Untuk apa dia belajar ilmu agama? Seperti kita sekarang hadir pengajian untuk menghidupkan syiar Islam dan syariat Islam, melestarikan ajaran-ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misal kita dalam keadaan seperti ini, meninggal hadirin, kinten-kinten husnul napa suul? Purun jenengan. Purun. Saya tahu sakniki jenengan purun. Lho lek kula nggih purun hadirin, tapi ya 70 tahun kasih.
Meninggal dalam keadaan ngajar, oh purun kula, tapi aja saiki. Loh iya kan, minta panjang umur tapi mati enak kan enak hadirin, timbang kesusu. Iya. Meninggal dalam keadaan menuntut ilmu agama tujuannya adalah menghidupkan ajaran-ajaran Nabi. Fa bainahu wa bainal anbiya darajatun wahidatun fil jannah. Maka tidak ada jarak antara dia dengan para nabi nanti di surga kecuali selisih 1 derajat. Perbedaannya tipis antara dia dengan derajatnya para nabi. Makanya hadirin, kalau misal kita jadi orang tua punya anak mondok terus meninggal di pondok, celengan akhirat, alhamdulillah anakku dadi syahid akhirat. Maksudnya syahid akhirat Beb, ya tetap dimandikan, tetap dikafani, disolati, dikubur. Beda sama syahid yang ketika perang. Kalau mereka bahkan baju bekas perangnya yang berdarah-darah nggak boleh dilepas, cukup dibalut dengan kain kafan, nggak usah disolati, langsung dikubur, nggak usah didusi, cukup dibuntel kain kafan tanpa melepas bajunya, kemudian nggak usah disolati karena mereka nggak butuh doa, mereka itu masuk surganya tanpa hisab malahan. Wis nggak usah didungakno, wis selamat, langsung dikubur, mari wis. Syahid dunia akhirat itu namanya. Adapun santri meninggal di pondok itu namanya syahid dunia. Meninggal Beb anak saya Beb di mana? Di pondok. Masya Allah. Wis jenengan sing sabar. Lek iso syukur kepada Allah. Ya sabar tapi ya terima kasih ya Allah. Setidaknya saya punya anak meninggal tidak dalam keadaan maksiat, meninggal justru dalam keadaan taat. Anggap saja celengan nanti di akhirat. Belum tentu anaknya kita kalau panjang umur jadi celengan akhiratnya kita hadirin. Mungkin gandoli sing iya, ngaboti sing iya. Anak saya masih umur 12 tahun, 13 tahun. Alhamdulillah. Celengan akhirat niku Pak, celengan akhirat niku Bu. Mungkin itu nanti yang nyafaati panjenengan, manggil panjenengan kapan dia masuk surganya Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, makanya dikarenakan fadilah yang tinggi ya dari menuntut ilmu agama, diceritakan ada orang itu menuntut ilmu agama walaupun usianya sudah 60 tahun 70 tahun tetap ngaji hadirin. Pernah saya dengar satu cerita dari ustadz saya di pondok dulu, ada satu orang ngapunten usianya sepuh itu kalau ngaji hadirin, kalau sudah khatam itu dibaleni malih. Terus ada satu kitab namanya Zubat itu 1080 bait, dibahas di dalamnya tentang fikih, tentang tauhid, tentang tasawuf. Ini nek khatam dibaleni malih. Terus usianya sudah sepuh, jualan di pasar itu seada-adanya. Kalau kita kan jualan 8 jam, kalau dia enggak, pokok payu kena gawe mangan tutup wis. Selebihnya ngaji, buka kitab. Khatam Zubat dibaleni malih, khatam malih dibaleni malih. Satu orang tanya, kenapa kok enggak ganti kitab yang lain? Oh enggak, uripku kapan ngaji Zubat, lek tak amalno, lek tak lakoni Zubat iki surga aku. Wis gak usah kitab dhuwur-dhuwur. Pokoke iki aku ngaji, tak pelajari, tak amalno, praktek, mari surga aku. Oh nggih, leres jenengan. Itu umurnya sampai 70, 80 tetap enggak berubah kitab Zubat tadi itu. Tetap enggak berubah hadirin. Ibarat kata kalau sekarang ngaji Safinah, khatam dibaleni maneh, tapi praktek. Sampai usianya sepuh, sampai dia tua 70, sampai 2 putu, tetap ngajini Safinah, bagus. Ketimbang dhuwur-dhuwur tapi praktekin nol, mending ngaji Safinah tapi kabeh dipraktekno hadirin. Itu gambaran hadirin. Loh kenapa jenengan sudah sepuh mbok ya istirahat di rumah, kok masih ngaji, berangkat ke pondok untuk belajar kitab Zubat? Saya kepingin meninggal dalam keadaan menuntut ilmu agama. Saya sudah sepuh, saya ingin meninggal husnul khotimah, dan husnul khotimah yang paling baik
itu bukan husnul khotimah di medan perang, tapi husnul khotimah itu punya pangkat, ada derajatnya. Derajat yang paling tinggi adalah meninggal ketika dia menuntut ilmu agama. Tidak ada derajat antara dia dengan para nabi kecuali hanya selisih cuma 1 derajat tok, hadirin. Bedanya tipis kemuliaan dia dengan kemuliaannya para nabi. Nah, juga pernah didhawuhaken kali Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha takaffala li talibil ilmi birizqi. Allah itu akan menanggung double, jamin rezekinya penuntut ilmu, jamin rezekinya santri 2 kali lipat. Ada rezeki umum, ada rezeki khusus. Rezeki umum itu iman gak iman diparingi rezeki, taat maksiat diparingi rezeki, menungso kewan diparingi rezeki. Ini rezeki umum, hadirin. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Itu rezeki umum. Ada rezeki khusus. Kalau rezeki khusus, ya untuk orang-orang khusus, orang-orang pilihan. Yaitu adalah salah satunya di antara mereka yang mau meluangkan waktunya. Mungkin dia capek, mungkin dia ngantuk, mungkin dia banyak masalah, banyak pikiran, mungkin dia ada tugas-tugas yang PR yang belum selesai, mungkin dia lapar, tapi dia rela hadir pengajian. Maka orang seperti ini adalah orang pilihannya Allah, sehingga dia dapat rezeki double dari Allah, rezeki umum dan rezeki khusus. Lubib, berarti kalau saya nutup toko untuk hadir pengajian, apakah itu berarti saya nutup pintu rezekinya Allah? Oh enggak. Kita punya toko, kita tutup. Kemana? Hadir pengajian di masjid. Itu artinya kita nutup pintu rezeki dari cara-cara duniawi, tapi buka selebar-lebarnya pintu rezeki daripada cara-cara ilahi. Kan begitu. Pintu rezeki itu ada yang duniawi, ada yang ukhrawi, ada yang zahir, ada yang batin. Oh buka toko, oh macul tengah sawah, oh berkebun, bercocok tanam, oh nelayan, melaut, mancing. Itu cara rezeki yang sifat ikhtiarnya ikhtiar zahir, hadirin. Adapun sedekah, adapun nyambung silaturahmi, adapun bakti sama orang tua, adapun sholat duha, adapun baca surat waqiah setiap hari, itu ikhtiar batin. Nah, ketika kita sejenak istirahat dari ikhtiar duniawi, ikhtiar zahir, pindah kepada ikhtiar batin, ikhtiar ukhrawi seperti hadir pengajian seperti ini, itu namanya nutup pintu rezeki dari ikhtiar zahir, tapi buka selebar-lebarnya pintu rezeki dari ikhtiar batin. Loh, berarti kita hadir seperti ini nutup toko, bukan ngurangi rezeki, hadirin. Kita hanya berusaha dari cara yang lain. Kita hanya berusaha dengan cara yang lain, hadirin. Paham nih? Nah, mudah-mudahan dijadikan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah zahir batin dunia akhirat. Lanjut ke kitab berikutnya, hadirin. Saya tambahi sedikit. Ya, kemarin kita sudah bahas tentang sunnahnya wudhu. Di antaranya mengucapkan, melafatkan niat sunnah wudhu. Saya niat melaksanakan sunnahnya wudhu. Kemudian baca basmalah, kemudian baca ta'awudz. Saya niat melaksanakan sunnahnya wudhu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali kalau di kamar mandi, jangan mengucapkan bismillah dengan hati, jangan mengucapkan a'udzu billah dengan lesan. Jangan mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim dengan lesan. Tapi ucapkan dengan hati. Lah kalau tempat-tempat wudhu, Bib, oh bukan jeding itu bukan kamar mandi, nggak apa-apa, baca dengan lesan nggak apa-apa. Saya niat mengerjakan wudhu karena Allah. Saya niat mengerjakan sunnahnya wudhu karena Allah Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian siwakan. Setelah siwakan, membasuh kedua telapak tangan
baik telapak tangannya atau punggung tangannya, kemudian kumur. Iya. Setelah kumur, masukkan air ke hidung. Itu namanya istinsyak. Bahasa fikihnya istinsyak. Masukkan, disedot air itu ke hidung, hadirin. Enggak perlu sampai jeru. Yes, pokoknya sekiranya bisa disisihkan lagi. Menyedot air ke hidung itu namanya istinsyak, menyisihkannya itu namanya istinthar. Dua-duanya sunnah, hadirin. Sebagaimana kumur itu sunnah, maka menghirup air dimasukkan ke hidung tipis-tipis itu juga hukumnya adalah sunnah. Menyisihkannya itu juga sunnah. Ya. Dianjurkan ketika kita memasukkan air ke dalam hidung, tipis-tipis saja ya, nyedotnya jangan kebanteran, hadirin, loro sampean. Ya. Baca doa Allahumma arihni raihatal jannah wa anta anni radin. Allahumma arihni raihatal jannah wa anta anni radin. Ya Allah, sampaikan kepada kami baunya surga sementara engkau dalam keadaan ridho kepada kami. Hadirin, baunya surga itu bisa tercium jarak perjalanan 1000 tahun, hadirin. Jenengan sekarang jalan, finishnya 1000 tahun, itu berapa kilo, hadirin? Nah, belum kita masuk surga, baunya surga itu sudah kecium jarak perjalanan sejauh 1000 tahun, hadirin. Tapi ada beberapa golongan orang yang terharamkan, jangankan masuk surga, baunya surga haram mereka. Hati-hati, hadirin. Siapa? Di antaranya dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakunu qaumun yakhdhibuna fi akhiriz zaman bisawat kahawasilil hamam la yarihuna raihatal jannah. Akan ada sekelompok manusia di akhir zaman yang menyemir rambutnya dengan warna hitam. Maka mereka nanti ada di akhirat tidak akan mencium daripada baunya bau surga. Hati-hati. Biarkan yang namanya umur kemudian rambut berubah, ya dibiarkan, hadirin. Jenggot kok mulai putih, biarkan. Jangan dipaksakan untuk kembali muda kemudian disemir menjadi warna hitam. Pendapat yang utama, menyemir rambut warna hitam itu hukumnya haram. Pendapat yang muktamad. Ya. Bahkan kalau bahannya itu semir, wudhunya bisa nggak sah. Karena itu menghalangi sampainya air menyentuh kulit atau menyentuh rambut. Sudah wudhunya nggak sah, kemudian haram, resiko yang paling fatal nanti di akhirat, jangankan masuk surga, mencium baunya saja dia nggak bisa, hadirin. Ini yang pertama. Yang kedua adalah wanita yang berpakaian tapi telanjang dan orang yang suka mencambuk manusia, atau kalau sekarang mentungi menungso. Wong sing senengane dolim marang menungso sing liyane. Wanita yang berpakaian tapi telanjang atau orang yang selalu berlaku dolim kepada orang lain. Dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, sinfani min ahlin nar. Ada dua kelompok ahli neraka. Lam arahuma qaumun, ya, yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Jadi ada dua penghuni neraka di masa hidupnya Nabi nggak pernah melihat mereka. Nggak ada di zaman Nabi. Siapa dua kelompok ahli neraka yang di zaman Nabi nggak ada? Yang pertama, qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil bagor. Sekelompok manusia yang di tangannya mereka menggenggam cambuk. Cambuknya mereka seperti buntutnya sapi. Yadribuna bihan nas, yang mereka gunakan untuk mencambuk orang lain. Kira-kira kalau zaman sekarang, ya, saya tanya ini, kalau zaman sekarang, kira-kira siapa orang ini? Siapa kira-kira? Hah? Gak apa-apa, gak ketok di kamera. Siapa kira-kira? Masuk gak kepikiran? Siapa? Ya pegangannya nggak harus cambuk, pokoknya alat sesuatu yang digunakan untuk dolim sama orang lain.
Coba Mas, kelihatan mukanya coba di syuting. Siapa lagi? Siapa lagi nih kira-kira? Selain siapa lagi kira? Siapa? Selain yang barusan disebut siapa kira-kira? Coklatnya pentungan. Siapa? Mas gak kepikiran sampean? Kepikiran apa wedi? Tentara sih Kak Aspiro, oh iya. Tentara itu jarang berhubungan langsung dengan masyarakat, itu jarang, kecuali kalau kegiatan sosial. Ada lagi. Siapa? Penjaga napi bisa. Ada lagi. Satpol PP. Iya, nggusur wong itu kok ngusir tikus hadirin. Ini perintah atasan. Saya mau tanya, kalau atasan kamu merintahkan kamu masuk neraka, kamu nurut tak? Gak ngono pisan. Nurut atasan, tapi yo gak ngelanggar syariat barang lapo. Kalau saya punya anak hadirin, ngapunten ya, kalau saya punya anak, saya nggak akan rela daftarkan anak saya untuk jadi polisi atau jadi satpol PP atau penjaga penjara, sipir kah? Duh haram Habib. Bukan. Khawatir terbawa arus. Ini polisi, satpol PP atau sipir jangan tersinggung. Saya tidak mengeneralisir, tadi polisi haram, bukan. Saya khawatir anak saya nggak kuat imannya ke bawah arus. Kalau jadi satpol PP dia hanya diperalat oleh atasannya untuk dolim sama orang gusur, padahal sing untuk duit atasannya. Yang disuruh perang bawahannya, mentungi wong. Ya, yeah. Waduh, yes. Di zaman Nabi nggak ada. Kita sekarang, waduh. Yeah. Ya kan alasannya mesti perintah atasan Pak, perintah atasan ini saya nggak bisa nolak, mending nolak masih dipecat timbang kon dolim nang wong tapi kon dipecat ambek Gusti Pangeran. Nggak begitu hadirin. Bukan terus perintah atasan dadi halal kabeh. Itu berkaitan sama rezeki loh, yang kamu makan halal apa enggak? Anak istrimu makan rezeki yang halal apa enggak? Kalau saya begitu hadirin, wedi. Termasuk dari PNS wedi hadirin. Kenapa? Kebawa arus. Kenapa orang bersih kalau di kantor itu musuh bersama. Iki wong lek gak iso dijak kompromi iki. Kudu dikotak wong model kok ngene. Paham maksudnya dikotak ya? Difitnah, di penjara. Atau kalau enggak mutasi atau no. Di kene kudu korupsi, gak korupsi metu. Saya khawatir punya anak tuh kebawa arus. Bukan terus dikatakan PNS haram, enggak, cuman ya sudah lingkungannya itu kotor. Saya nggak rela anak saya nyemplung di tempat yang kotor. Kan rahasia umum ini hadirin ya. Ini kan rahasia umum hadirin ya. Oknum beb, iya me akeh. Masalah iku akeh lho. Coba titik ono sing enak. Oknum iku beb, iya me rata-rata ngono lho. Ya memang oknum, cuman ya akeh masalahnya. Sampai wong kabeh ero hadirin saking akeh. Iya. Tapi anak saya jadi tentara sih mending, gak apa-apa sih. Ya. Nah, kelompok yang kedua adalah nisaun kasiyatun ariyat, perempuan yang berpakaian tapi telanjang. Kadang-kadang warna pakaiannya mirip dengan kulit, sampai teko ado kayak muda hadirin. Iya. Kemudian ketat. Nih, ibu-ibu, saya dulu kecil nggak pernah ketemu orang jilbaban tapi nggak kaos lengan dek hadirin. Durung nate tumon kula. Mek nang pasar dulu orang juga ke pasar. Anu lho Beb, nang Melijo ngarep iki lho Beb. Iya, dulu orang juga ke Melijo, tapi dia jenenge jilbaban lengannya panjang. Nggak ada jilbaban tapi nggak kaos lengan dek. Yang kedua, jilbaban tapi kaosnya celananya ketat. Zaman dulu udah ada. Orang kalau sudah jilbaban pasti pakaian panjang, pakaian bawahannya sopan pasti. Sopan, dawa. Longgar. Sekarang dhuwur jilbaban, nisor leggingan. Ngono iku sirahe mlebu swarga, nisore mlebu
Ya opo nggih aturan dhewe arene hadirin. Nggih aturan dhewe menungso diatur ngatur dhewe hadirin. Oh diatur. Lihat di zaman Nabi tidak ada itu. Subhanallah. Subhanallah. Apa Nabi ini peramal hadirin? Ngapunten apa Nabi ini dukun kok ero? Subhanallah. Informasinya langsung dari pusat hadirin. A1 ini. Dari Allah Subhanahu wa taala. Nisaun kasiyatun ariyat, perempuan-perempuan yang berpakaian tapi telanjang. Mumilatun ma'ilat, berlenggak-lenggok. Ru'usuhunna ka'asnimatil bukhut, kepala mereka seperti punuknya onta. Nggak kudung tapi kayak menara Eiffel Perancis loh hadirin. Dur. Subhanallah. Terjadi ya. Iya. Tambah sugih tambah dhuwur kadang-kadang hadirin. La yadkhulnal jannata wa la yajidna rihaha, dan ketahuilah mereka tidak akan masuk ke dalam surga dan tidak akan mencium baunya surga. Padahal baunya surga bisa dicium dari jarak ribuan tahun sebelumnya hadirin. Termasuk orang yang dilarang mencium bau surga. Sabda Nabi, man ta'allama ilman, orang yang menuntut ilmu agama, mimma yubtagha bihi wajhullahi azza wajal, tapi tujuannya duniawi. Kamu jadi santri niatnya apa? Tak delok-delok dadi ustaz ki enak Beb. Dadi ustaz wis. Tak delok-delok dadi ustaz sugih-sugih hari ini. Dadi ustaz belajar, nyantri, mondok, tapi niatnya duniawi. Jelas ini ya. Makanya kita ini sebagai orang yang diamanati dengan ilmu agama, boleh kita ini mencari fasilitas hidup sekaligus fasilitas dakwah, tapi ya jangan berlebihan lebih daripada kebutuhan. Akhirnya image di mata masyarakat jadi negatif. Saya misalkan lebih daripada butuhnya saya punya Alphard. Lebih dari butuhnya saya, enggak nang dindi duwe Alphard hadirin. Hanya karena merasa aku sugih, ya, saya mampu misalkan duwe Alphard. Lebih daripada butuhnya. Bukan berarti yang ustadz yang punya Alphard berarti salah ya, enggak. Beda kebutuhan. Kalau memang butuh, misalkan orangnya memang luar kota, enggak tahu turu lek ada motor hadirin. Ya mungkin butuh kenyamanan. Misal nih saya yang enggak pernah mana-mana, lokalan, tuku Alphard misalkan. Saya ngomong sama jenengan, sabar, ora iku sing ridho. Kira-kira dabrus tok iki Ustaz. Enak ngomong sabar mulai go Alphard hari ini. Aku macul tengah sawah. Akhirnya mendal omongan iku mau hadirin. Tapi jenengan jangan kalau dilihat Ustaz punya Alphard, gak diterima, gak usah dirungokno. Oh, belum tentu. Kenapa? Kita hanya mandang dia dari satu sisi. Mungkin dia jadwalnya itu penuh. Lek motor gak turu hadirin. Satu. Yang kedua, mungkin dikasih orang. Dia punya Alphard tadi itu. Yang ketiga, lah kita kan tahunya sudah sekian tahun dia dakwah hadirin. Ketika dia mancal ruah, sing kudanan sampai kepreset misalnya ruah. Itu sudut pandang masyarakatnya. Tapi sudut pandang dari kami, kalau memang nggak butuh, sudahlah. Tahan yang namanya ego, tahan yang namanya nafsu. Sehingga omongannya kamu tuh nggak mendal di telinganya masyarakat. Karena kamu tuh adalah contoh, teladan, panutan, cermin, gitu hadirin. Iya. Jangan suudon. Iya. Barang siapa yang menuntut ilmu tujuannya duniawi, ya, maka dikatakan sama Nabi, lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah, tidak akan mencium bau atau aroma surga. Lain daripada itu hadirin, ya, istri yang minta cerai tanpa alasan syar'i itu tidak akan masuk surga, apalagi ya, ataupun hanya sekedar mencium bau surga. Kapan Beb istri boleh minta cerai Beb? Kalau sudah suaminya kasar, main tangan, atau suaminya tidak memberikan nafkah, atau mungkin nggak sholat, mabuan, medoan, kita nggak tahan, kita nggak kuat. Ada yang kuat,
ada yang kuat, ada yang nggak kuat. Boleh nggak minta cerai? Boleh, tapi lebih afdol dia bertahan sabar. Kenapa? Ingat, Siti Asiyah itu punya suami Fir'aun. Tapi apakah Siti Asiyah minta cerai? Enggak, dilakoni. Suami yang sabar sama jeleknya istri, kelakuannya istri, dapat pahalanya Nabi Ayub. Istri yang sabar dengan jeleknya kelakuannya suami, dapat pahala sabarnya Asiyah imra'atu Fir'aun, Asiyah, Siti Asiyah istrinya Fir'aun. Tanpa alasan, misalkan hanya karena faktor ekonomi. Dicukupi tapi nuntutnya berlebihan nih perempuan. Akhirnya wis pegatale model kok ini tanpa alasan-alasan syar'i. Atau bahkan mungkin yang perempuan selingkuh sehingga dia minta cerai. Dia asik sama pria lain sehingga dia tanpa alasan-alasan syar'i, maka perempuan seperti terharamkan daripada baunya surga. Ayyumam ra'atin sa'alat zaujaha talak min ghairi ba'sin fa haramun 'alaiha raihatul jannah. Setiap perempuan yang meminta atau menuntut cerai dari suaminya tanpa ada alasan yang jelas, tanpa ada alasan yang syar'i, maka haram baginya aroma surga. Ya. Kemudian lain daripada itu hadirin saya tambahi ya. Ma min rajulin yamutu hina yamut, tidak ada seseorang manakala dia meninggal dunia wa fi qalbi mithqalu habbatin min khardalin min kibrin, tidak ada seseorang yang meninggal sementara di hatinya masih ada kesombongan, mati dalam keadaan sombong hadirin, kecuali apa? Tahillul lahul jannah ya, ayyari harihaha wala yaroha. Barang siapa seseorang yang meninggal dunia di dalam hatinya masih ada kesombongan walaupun hanya seberat biji sawi, maka haram baginya mencium bau surga atau melihat surga. Ra iso ndeleng sing jenenge swarga, ra iso ngambu sing jenenge ngambuni swarga. Yes. Terakhir, fa inna rihal jannah yujadu min masirati alfi am. Dawuh Kanjeng Nabi, baunya surga itu tercium dari jarak 1000 tahun perjalanan. Wallahi, demi Allah, Rasulullah bersumpah, la yajiduha akun, anak yang durhaka sama orang tuanya tidak akan mencium baunya surga. Wala qati' rahim, orang yang memutus tali silaturahmi tidak akan mencium baunya surga. Wala syekhun zanin, sudah punya pasangan yang halal tapi masih suka zina, baik laki kepada perempuan yang lain atau perempuan kepada pria yang lain. Wala jarun izarahu khuyala, atau orang yang manjang-manjangkan pakaiannya karena kesombongan, lebih daripada mata kaki tapi karena sombong. Nah, ya. Kalau bukan karena sombong nggak ada masalah, tapi kalau bajunya itu nyeret-nyeret karena sombong, ya, nyapu dalan karena sombongnya, maka orang tersebut tidak akan mencium baunya surga para hadirin. Ya, termasuk juga adalah pemimpin yang berkhianat terhadap amanatnya Allah. Ma min abdin yastar'ihillah ra'iyatan, tidak seorang hamba yang diberi amanat oleh Allah untuk ngopeni rakyat, diberi amanat untuk ngopeni rakyat, tapi dia berkhianat terhadap amanatnya Allah tersebut, illa lam yajid raihatal jannah, kecuali balasan dari dia, ya, dari Allah Subhanahu wa taala kepada dia adalah tidak akan mencium bau surga. Karena itu ayo hadirin hadirat sekalian dirahmati oleh Allah, tahap pertama kalau kita ingin masuk surga pastikan nanti di akhirat kita terlebih dahulu mencium bau surga. Orang kalau sudah mencium bau surga tandanya ahli surga, tapi kalau dia tidak mencium bau surga itu tandanya dia bukan ahli surga hadirin. Waliyadu billah min dzalik, wallahu taala a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita diberi istiqomah oleh Allah, panjang umur sehat afiat, ketemu lagi di bulan yang akan datang dalam keadaan taat kepada Allah, patuh kepada Rasulullah. Mudah-mudahan ilmu kita semuanya dijadikan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang mudah untuk kita amalkan, ilmu yang menjadi sarana buat kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin kalau ada yang mau tanya dipersilahkan. Kalau memang ada yang mau tanya, monggo. Ada kira-kira? Cukup?
ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا مع الكتر أنثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما ورزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك الأيون واقض أن ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسلا منون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحي دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا المؤمنين آمين. هذا مني والعفو منكم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.